Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah Pak, ini anginnya kencang juga ya? Ya begini, ini nggak seberapa, nggak seberapa. Biasanya lebih kencang dari ini. Oh gitu? Karena memang dekat laut apa gimana Pak? Karena perubahan cuaca aja. Oh perubahan Terus cuaca? mendekati Imlek. Kok gitu? Iya itu ini. Kalau di pesisir pasti akan seperti itu. Kan seperti itu ya. Artinya itu. Maksudnya musimnya. Iya itu. Jadi apa namanya? Ini kalau dari laut berapa meter Pak kira-kira? Kalau dari laut, kalau yang ke muara sana paling 3 kilo. 3 kilo? 3 kilo. Dekat juga ya? Deket. Berarti ini kita ada di sungai apa nih Pak? Di Sungai Citarum. Citarum? Iya betul. Wah Masya Allah, ini luar biasa, ini asik tempatnya, adem gitu kan. Kalau cuaca begini, kalau cuaca panas ya lumayan. Soalnya apa tadi itu saya dari Jakarta itu ke sini luar biasa Pak. Di jalan tol kan aman. Iya. Artinya lengang. Nah, iya. Pas kesininya itu jalannya rusak. Iya begitulah. Gitu-gitu jalannya. Oh Rabbi, jalan mati saya ini saya kapan nyampe nya? Pokoknya kalau dari Jakarta ataupun kita ke kota, ke Cikarang lah, itu pasti 1 hari. 1 hari. 1 hari. Kenapa? Mungkin urusannya sebentar, tapi kita perjalanan yang lama. Karena kalau saya lihat di peta itu ini kayaknya ujung banget ya. Ujung banget Muara Gembong ya. Ujung Bekasi. Bekasi gitu ya. Tapi ini masih Bekasi. Masih Bekasi. Masya Allah, saya nggak nyangka ini masih Bekasi. Makanya jangan bilang orang Bekasi kalau belum tahu Muara Gembong. Jangan bilang orang Bekasi kalau nggak tahu Muara Gembong. Iya betul. Saya juga baru tahu Pak ada daerah namanya Muara Gembong. Iya. Pak Dadang. Iya. Pak Dadang di sini berarti orang asli sini ya? Saya orang asli sini, kelahiran Bekasi. Kelahiran Bekasi. Betul. Kalau orang tua itu bapak ya, bapak dari Cianjur. Oh, bapak di Cianjur. Bapak dari Cianjur itu dapat tugas ke sini itu dulu kan bapak guru. Guru. Guru SD. Guru SD. Guru dapat tugas tahun 72 kalau apa 73 gitu ya. Dulu bukan di sini tempatnya tapi dekat kecamatan sana. Oh yang dekat Cabang Bungin. Dulu kan Cabang Bungin dan Muara Gembong itu satu kecamatan. Sebutnya kecamatan Cabang Bungin. Gitu. Nah kalau ibu itu udah asli dari Cikarang. Cikarang. Memang kalau keturunan dari Banten. Orang mungkin nenek buyut kita gitu. Itu. Dan saya lahir di Bekasi. Tepatnya di Muara Gembong tahun 77. 77. Iya. Berarti orang asli sini. Orang asli sini. Makanya orang tua pun nggak berani nyuruh kita ke Cianjur karena memang saya lahiran di sini. Itu mungkin. Dari kecil di sini. Dari kecil di sini. Kecil kita enggak. Oh enggak. Kecil kita di Cianjur malah. Loh kok gitu? Jadi kita kecil di Cianjur sampai lulus SD. Lulus SD di sana. Nah, setelah lulus SD kita sekolah di sini. SMP di Muara Gembong, terus SMA di Sukatani. Karena memang yang baru ada SMA di Sukatani. Terus setelah itu kita lanjut kuliah ke Akper. Akademi Perawat, ya, Akademi Perawat Bani Saleh. Di tahun 95 saya lulus tahun 99 dan 2000 kita udah wisuda selesai gitu. Terus kemudian setelah lulus? Ya setelah lulus kita sambil nunggu kerja kita di rumah di ya. Sini nih. Di rumah orang tua. Di rumah orang tua. Ya di rumah orang tua. Ya sambil bisa bantu-bantu masyarakat sekitar. Karena memang tenaga medis di sini atau tenaga paramedis di sini itu tidak ada. Oh gitu. Bukannya tidak ada, tapi kurang mungkin. Kurang ya? Karena yang ada cuma bidan desa. Oh. Bidan desa yang harus melayani semua masyarakat. Gitu. Kan bidan kan cuma bisa bantu lahiran gitu kan. Terus kalau untuk yang sakit-sakit gimana? Masa bidan juga? Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau. Iya betul. Makanya Pak Dadang waktu itu pas lulus langsung bantu-bantu masyarakat bantu di sini. Gitu. Iya, anggaplah buka klinik di sini gitu. Klinik ya? Iya. Tuh, nah sambil buka klinik dapat tawaran untuk ngabdi, katanya bukan mengajar tapi untuk ngabdi di suatu lembaga pendidikan Islam dulu namanya Nurul Ihsan. Nurul Ihsan. Kita mengabdi di sana mungkin dari tahun 2000
sampai sekarang. Itu. Lama juga ya. Alhamdulillah udah mungkin 20 lebih lah. 2023, Pak. Berarti udah 23 tahun kita di sana. Makanya, Masya Gitu. Allah. Terus bahkan dapat keluarga pun dari sana. Dari sekolah, ya dari sekolah gitu. Dan alhamdulillah ya lambat laun kita mungkin udah nyaman di sekolah gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau dilihat dari segi usaha, mungkin di sekolah nggak ada apa-apanya. Gitu. Maksudnya nggak ada apa-apanya? Dalam artian segi ekonomi gitu loh. Oh. Gitu. Terus gimana itu? Ekonomi mungkin saya aja pernah honor pertama itu di MTS itu cuma 14.000 per bulan. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Sedangkan penghasilan saya di rumah mungkin lebih dari segitu. Berlipat-lipat apa? Berlipat-lipat. Iya. Lebih dari segitu. Karena kita kasihan melihat mereka. Bahkan banyak yang mengabdi di Nurul Ihsan itu adalah pegawai-pegawai dari Kecamatan Muara Gembong. Jadi untuk mengabdikan mereka pun sama, tidak melihat nominal, tapi bagaimana anak itu bisa bersekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak tuh kayak gitu sih. Banyak. Bahkan sekarang yang info terakhir itu, yang ngabdi di sini itu ada yang sampai menjadi camat Kecamatan Cibarusah. Oh begitu. Sekarang gitu kan. Jadi dulunya dapat tugas di Kecamatan Muara Gembong awalnya. Nah, dan sekarang mungkin pindah ke kota dan sekarang menjadi camat. Dan itu juga ngabdi di situ juga. Ngabdi di sini juga, gitu kan. Bahkan banyak yang sudah punya yang universitas, ada juga. Memang bukan orang-orang yang yang sembarangan yang mendidikan pendidikan itu, gitu. Jadi orang-orang yang hebat. Iya benar ya. Karena kalau menurut saya kalau yang tadi cerita Pak Dadang orang-orang yang biasa mungkin dia nggak kepikiran kalau nggak kepikiran di sana, iya. Karena pikiran dia mengajar cuma hanya untuk ekonomi. Iya, mungkin, ya. Betul. Jadi kalau ekonomi mereka nomor kesekian lah, gitu kan. Karena penghasilan dari rumah pun lebih banyak dibandingkan dari sekolah. Gitu kan. Luar biasa. Kemudian Pak Dadang ngajar di situ dengan katakanlah honor 14.000 per bulan. Itu tahun 2000 14.000 mah sangat-sangat kecil, apalagi sekarang ya Pak ya. Iya, kalau sekarang udah naik dikit. Naik dikit lagi. Sekarang udah 150.000. Masih jauh lah Pak, Masya Allah. Ya mungkin makanya kita kalau mau merekrut teman-teman yang ngabdi di sana, kita bukan bekerja, tapi kita untuk mengabdi di sana. Untuk mengabdi, ya mungkin kita kerjanya bukan hanya dengan manusia, tapi kita kerja dengan Allah. Masya Allah. Itu yang kita tanamkan. Kalau kita kerja dengan manusia, mungkin yang kita dapat nanti akan kecewa. Apabila tidak sesuai dengan harapan kita kan. Betul. Tapi kalau kerja dengan Allah, mungkin itu yang akan lebih nikmat dibandingkan kerja dengan manusia. Akan rezeki yang tidak kita sangka-sangka malah. Masya Allah, betul Pak. Iya. Allah. Berarti Pak Dadang waktu itu masih jadi mantri ya? Iya, betul. Nah, kenapa Pak Dadang mau jadi mantri, Pak? Mungkin itu tadi berbeda keinginan orang tua. Kalau dulu di sini jadi mantri itu gampang cari uang. Dulu. Kenapa orang tua saya menyekolahkan saya ke perawat gitu kan, karena di kampung-kampung itu kalau perawat pasti gampang cari uang. Kalau kata orang sini bilang, uang nyamperin sendiri lah, kayak gitu kan. Gitu. Uang nyamperin sendiri, nggak usah kerja capek-capek, uang dapat sendiri kan gitu. Ya tapi pada kenyataannya itu berbeda. Gimana kenyataannya, Pak? Ya kadang-kadang kalau memang menurut manajemen itu salah. Dalam artian kalau kita orang yang berobat ke kita dengan tarif misalkan 50.000 dengan obat, dengan periksa dan sebagainya, Pak, saya punya uang 25.000, masa kita tolak? Gitu kan? Ya. Itu kan kalau secara manajemen kan salah. Betul, ya salah kan seperti itu. Tapi kita minimal kita bisa membantu meringankan mereka. Yang penting kita tidak rugi untuk beli obat dan sebagainya gitu.
Tapi tetap nggak mengharapkan terlalu banyak ya. Iya, betul. Dari sisi ekonomi gitu ya. Itu berjalan berapa lama itu Pak? Kondisi jadi mantri, artinya atau ini mantri seikhlasnya? Ya nggak semua. Nggak ya? semua. Memang kalau standar kita pakai standar. Dalam artian kalau kita berobat harga sekian, kita tawarkan dulu harga sekian. Gitu kan. Nah, Pak, uang saya cuma sekian, ya udah nggak apa-apa. Gitu kan. Gitu. Tapi kita minimal kita menyampaikan gitu. Dan dia pun merasa tidak terbebani kan. Nanti mungkin saya bilang ke mereka, udah berobatnya habis sekian, Bapak punya uang berapa gitu kan. Pak, misalkan saya punya uang separohnya atau seperempatnya, udah yang sisanya saya membantu. Oh gitu. Oh, gitu. Sering tuh Pak gitu? Sering kayak gitu. Masya Allah. Ya. Berarti sedesa ini berarti? Sudah hampir sedesa. Katakanlah 90% lah ya? Iya, betul. Pernah nggak dibayar itu Pak, selain uang? Ada. Bayar pakai ayam. Pernah. Terima juga ya? Terima juga. Terus pernah pakai apa lagi? Pakai kambing pernah. Masya Allah. Gitu. Pak, saya sembako pernah? Sembako enggak. Kalau Pak, saya bayarnya punya uang ini gitu kan, memang dirawatnya banyak, ada perawatan gitu kan. Jadi kita membantunya seperti itu, Mas. Oh, Masya Allah. Ya mungkin kalau kita hitung-hitung di luar dengan yang dia mungkin bisa lah gitu buat kebeli mobil mah yang di luarnya. Kalau kita secara ingat-ingat gitu ya. Betul. Tapi harusnya itu kan jangan diingat-ingat. Jangan. Karena biar nanti di akhirat aja. Iya, betul. Dan kalau misalkan gini Pak, yang menyebabkan Pak Dadang itu berbuat atau berlaku seperti itu dalam bidang medisan. Iya. Apakah karena keinginan Pak Dadang sendiri, panggilan hati, kepedulian, atau memang karena kondisi masyarakat di sini? Mungkin awal kita idealis. Awal kita idealis, siapa sih yang nggak butuh duit yang banyak, gitu kan? Cuman kita lihat kondisi, terus kondisi masyarakat, terus kita pun dulu karena apa? Kita lahirnya di kampung dengan serba kesusahan gitu loh. Berarti Pak Dadang melakukan hal seperti itu ya tadi? Itu memang atas dasar panggilan kepedulian dari dalam diri atau memang melihat kondisi masyarakat seperti ini? Iya, awalnya melihat kondisi masyarakat juga. Terus mungkin dengan jadi bagaimana itu terjadi pada kita. Kita mengambil refleksinya ke sana. Kalau kita nggak punya uang, dibebankan biaya yang banyak, betapa sedihnya. Betul. Gitu kan. Tapi mereka pun nggak mau digratiskan secara full gitu. Dalam arti kita mau membantu, tapi Pak, saya punya uang segini gitu kan. Ya udah mangga bilang gitu. Ya itulah seperti itu seni-seninya kayak. Berarti Pak Dadang yang nyamperin atau mereka yang ke sini, Pak? Ada yang kemari, ada juga yang memang kita yang ke sana, ke rumahnya. Entah jam berapapun kita harus siap. Ya. Jam 2 pagi pernah? Pernah, sering. Sering? Sering nginep bahkan. Oh, berarti kalau sering nginep berarti jauh dong dari sini? Iya, jauh dari sini. Naik apa Pak? Motor apa? Kita dijemput pakai perahu, ada yang pakai motor. Karena kan jalanannya kan iya, luar biasa. Kalau cek orang Sunda cangkel. Iya, betul. Masya, jam 2 naik motor atau naik perahu? Iya, ya mau nggak mau. Dan itu maksudnya gini, dengan Pak Dadang tuh dengan tidak terlalu berharap materi. Ya. Yang penting, berharap mungkin ya. Cuman nggak terlalu dominan. Nggak terlalu dominan. Yang penting ada orang yang memang butuh bantuan Pak Dadang. Iya, betul. Pak Dadang siap. Masya Allah. Gitu. Itu berjalan sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Berarti dari 23 tahun berarti tadi ya katakan? Iya, 23 tahun. 23 tahun. Iya. Wah, itu waktu yang nggak sebentar Pak. Karena ya itu tadi kan orang tua Pak Dadang mengatakan bahwa dengan jadi mantri itu jadi gampang dapat duit. Iya, betul. Kenyataannya ternyata terbalik. Dan apakah itu membuahkan sesuatu kepuasan tersendiri kah bagi Pak Dadang atau gimana Pak? Ya, awal-awal sih kita mungkin agak kecewa. Ya manusiawi lah. Tapi lambat laun kita akan menikmati dengan hal tersebut gitu. Jadi kita bisa berbagi dengan orang, minimal orang yang kita jenguk kita tengok dia sakit itu, minimal oh iya Pak Dadang mau dipanggil malam-malam kayak gitu kan. Akan seperti itu. Mungkin beda dengan sekarang. Kalau sekarang udah banyak
bidan, klinik di mana-mana. Jadi alhamdulillahnya sekarang udah mulai jarang dipanggil-panggil. Tapi berharap dipanggil atau? Ya tetap. Namanya kadang-kadang mereka pun butuh dengan kita. Itu nggak menutup kemungkinan. Masya Allah. Artinya apa? Pak Dadang tetap istiqomah dalam situ kan sampai sekarang ya? Tetap. Jadi tidak ada merasa terbebani kah? Merasa dirugikan kah? Nggak ada. Apalagi itu ya, nggak ada ya. Karena itu juga kan sebenarnya kan menjadi amal baik juga buat Pak Dadang. Iya, itu mungkin kita karena ngerasa sendiri Mas, ibadah amaliyah saya khususnya gitu ya, kurang masih jauh gitu kan. Minimal dengan membantu mereka, minimal ada tambahan lah nanti pas di akhirnya gitu. Amin. Saya doain mudah-mudahan apa yang Pak Dadang lakukan selama ini dengan ikhlas itu bisa digantikan rumah di surga. Amin. Itu.